Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adenan dengan Muhammad Badar ingin mempresentasikan pengembangan digitalisasi perawatan kesehatan pada Klinik Pratama Sumber Mitra, Bandar Lampung. Pendahuluan, kemajuan teknologi yang pesat mendorong manusia untuk memanfaatkannya dalam membantu aktivitas kehidupan sehari-hari, salah satunya di dunia kesehatan. Teknologi dapat membantu dokter dan pasien dalam perawatan kesehatan sesuai dengan visi dan misi pembangunan kesehatan di Indonesia. Sistem Informasi Manajemen atau SIM kesehatan merupakan suatu pengelolaan informasi oleh pemerintah di semua tingkatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdiri dari aspek manual dan otomatis. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi yang akan digunakan dalam layanan kesehatan dengan harapan dapat digunakan dalam layanan kesehatan untuk memberikan solusi terbaik dalam hal kecepatan dan akurasi pemrosesan data serta mengurangi tingkatan kesalahan saat pembuatan perekapan laporan. Metodologi yang dipakai dalam jurnal ini adalah 1. Wawancara, 2. Pengamatan atau observasi, 3. Tinjauan pustaka atau literatur review, 4. Dokumentasi. Rancangan sistem 1. Use case diagram aplikasi yang akan dikembangkan dengan menggunakan 4 aktor yaitu admin, dokter, kasir atau apoteker, pasien. Semua aktor memerlukan login untuk dapat mengakses aplikasi tersebut. Tampilan halaman utama seperti login admin, dokter, apoteker atau kasir, dan pasien pada tampilan awal ketika akan mengakses dan masuk ke halaman aplikasi tersebut. Seperti gambar tersebut. Kedua, tampilan data pendaftaran. Tampilan halaman data pendaftaran pasien, pengunjung atau pasien yang ingin melakukan pelayanan kesehatan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Tampilan halaman utama admin adalah tampilan setelah admin berhasil login. Pada halaman ini terdapat menu-menu yang dapat diakses oleh admin, seperti data obat, data dokter, data pasien yang telah terekam, dan ada beberapa menu di mana menu-menu yang dapat dikelola admin adalah menu data dokter, data kasir, data pendaftaran pasien, data pasien, registrasi, atau rekam medis. Tampilan halaman data pasien. Pada halaman data pasien berfungsi untuk mengelola data pasien yang nantinya untuk dapat dilihat oleh pasien pada user masing-masing. Pada menu ini, admin dapat scan QR code pasien untuk melihat rekam medis pasien tersebut, mencetak kartu berobat pasien, menambahkan atau menghapus data pasien. Tampilan halaman registrasi admin. Tampilan halaman registrasi tersebut berfungsi untuk mendaftarkan pasien yang ingin berobat dengan penginputan nama pasien yang telah terdaftar di menu data pasien. Jika belum terdaftar di menu, maka admin menambahkan data pasien tersebut. Untuk selanjutnya, presentasi tersebut akan dibawakan oleh Muhammad Badar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Muhammad Adenan. Ya, di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Adenan. Ini tampilan halaman registrasi admin, tampilan halaman registrasi
admin berfungsi untuk mendaftarkan pasien yang ingin berobat dengan menginputkan nama pasien yang terdaftar di menu data pasien. Jika belum terdaftar di menu data pasien, maka terlebih dahulu admin menambahkan data pasien. Setelah registrasi, maka statusnya pasien berubah menjadi antri. Dan ini tampilan rekaman medis. Tampilan halaman rekaman medis berfungsi untuk menampilkan data rekam medis pasien yang berisi data pasien dan data berobat pasien sebelumnya. Dan tampilan halaman input di diagnosa. Tampilan halaman input diagnosa merupakan tampilan dokter ketika selesai pemeriksaan pasien, maka dokter akan menginputkan diagnosa pasien dan menginputkan resep untuk pasien. Ini tampilan utama apoteker atau kasir. Tampilan utama apoteker kasir adalah tampilan setelah apoteker kasir berhasil login. Pada halaman ini terdapat menu-menu yang diakses dan akses informasi tentang sejumlah obat, data pasien, dan data resep dan data diagnosa yang telah terekam. Dan ada beberapa menu yang dapat dikelola apoteker kasir adalah menu obat, apotek, pembayaran, laporan, pendapatan, dan laporan pengeluaran obat. Dan ini tampilan utama apoteker kasir. Tampilan utama apoteker kasir adalah tampilan setelah apoteker kasir berhasil login. Pada halaman ini terdapat menu-menu yang diakses informasi tentang sejumlah data obat dan data pasien dan data diagnosa yang terekam. Dan ada beberapa menu yang dibuat untuk dikelola apoteker kasir dari menu obat, apotek, pembayaran, laporan dan pendapatan, laporan pengeluaran obat. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan penelitian tentang pengembangan digitalisasi perawatan kesehatan pada klinik Pratama Sumber Mitra Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Menghasilkan sebuah sistem informasi dalam pengembangan digitalisasi perawatan kesehatan dan klinik Pratama Sumber Mitra Bandar Lampung sebagai upaya mendukung perawatan kesehatan yang terdigitalisasi. Pengembangan sistem prototype dimulai dari web research mockup, customer dan test drive mockup, listen to customer. Dengan adanya layanan yang terdigitalisasi ini, maka pelanggan dapat mengakses serta melakukan pendaftaran di rumah. Pada pengujian black box diujikan terhadap 10 responden, yaitu 1. Orang admin, 2. Orang dokter, 1. Orang apoteker kasir, 5 orang pasien, 1 dosen. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan digitalisasi perawatan kesehatan pada klinik Pratama Sumber Bandar Lampung memperoleh hasil yang sangat baik untuk digunakan. Memperoleh hasil 93%, 71. Maka dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem ini dinyatakan sangat baik untuk dilakukan, layaknya diimplementasikan. Saran, berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang diberikan pengembangan lebih lanjut. 1. Sistem telah diimplementasikan dan dilaksanakan dengan baik, maka harus ada analisis kembali sebagai tindak menuntut kemungkinan untuk suatu pengembangan digitalisasi perawatan kesehatan yang lebih baik dari aplikasi sebelumnya. 2. Perlu adanya pemeliharaan maintenance yang baik dan teratur untuk mendukung kelancaran dan kinerja pengembangan pada scan barcode. Sekian dari saya presentasinya. Dari yang terakhir, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.